الله فلا مضل له ومن يضلل له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah SWT, jamaah Maghrib dan Isya yang diberkahi Allah SWT, kita alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan pada kita ini bisa kita manfaatkan untuk beribadah dan bekerja, beraktivitas, ya, memperbanyak pahala, ilmu dan seterusnya. Selama kita masih diberi kesempatan usia, kesehatan fisik dan seterusnya, insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Rasulullah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya, ya. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian akidah kita dalam kitab Minhajul Mu'min. Pembahasan terakhir kita sampai sudah selesai nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan Islam, ada 25 poin sudah selesai. Kita masuk pada pembahasan bab tentang al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, atau bab Minhajul Mu'min fi tarkil muharram. Bagaimana manhaj pedoman hidup seorang mukmin meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bapak Ibu, hal-hal yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah itu ada dua macam. Pertama, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apabila kita lakukan maka kita berdosa besar. Nah, ini yang disebut dengan al-kabair, yang akan kita bahas malam. Yang kedua, hal-hal haram, larangan Allah, yang apabila kita langgar kita mendapat dosa kecil yang disebut dengan as-saghair. Dosa besar ini jemaah sekalian tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita bertaubat dan nasuha. Saya sudah sampaikan bulan sebelumnya, taubat dan nasuha itu ada 3 syarat. Pertama, an-nadam, menyesali dosa yang sudah dilakukan, dosa besar. Yang kedua, al-azam, bertekad untuk tidak kembali pada dosa yang sudah dilakukan itu. Dan yang ketiga, mengembalikan hak atau membayar hak dosa yang kita lakukan itu. Apa maksudnya? Jadi kalau kita mengambil hak orang lain harus dikembalikan. Kalau kita membunuh nyawa orang lain harus minta maaf. Minta dimaafkan oleh keluarganya dan seterusnya. Ada sistemnya dalam Islam. Atau di kisos dan seterusnya. Jadi memang dosa besar ini tidak bisa diampuni oleh Allah hanya sekedar beristighfar. Harus memenuhi 3 syarat itu menurut para ulama. Adapun dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salat fardu, Jumat, sedekah, itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, al-jum'ah salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahuma izajtunibatil kabair.
Salat 5 waktu itu antara salat zuhur, asar. Antara asar dan maghrib. Maghrib dan isya dan subuh. Itu menghapus dosa-dosa kecil. Selama dosa besar tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Termasuk antara Jumat dengan Jumat, menghapus dosa jangka seminggu dari Jumat ke Jumat. Maksudnya di sini dosa-dosa kecil, dosa besar. Dan Ramadan dengan Ramadan menghapus jangka setahun dosa kita itu. Jadi Allah menurunkan ibadah ini jemaah sekalian bukan untuk Allah itu. Menurunkan amal soleh, kewajiban, perintah, larangan itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Di sholat yang kita lakukan menghapuskan dosa kita, masya Allah. Tapi dosa kecil. Adapun al-kabair, dosa besar ini tidak bisa sekedar istighfar atau ibadah-ibadah. Harus dengan bertobat. Taubatan nasuha dengan 3 syarat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 75 dosa besar. Di kitab ini ada 75 dosa besar. Baru kita bahas 1 bulan kemarin. Baru 1 itu ya. 1 aja udah pembahasannya, masya Allah. 75 dosa besar semua ada dalam Al-Quran. Kemarin saya ulang kembali pembahasannya, Bapak Ibu, biar kita nyambung. Dosa besar itu disepakati oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat. Mohon maaf, bukan sepakat. Kalau sepakat itu ijma. Mayoritas ulama berpendapat. Dosa besar itu adalah semua dosa yang ada dalam Al-Quran dan hadis disebutkan. Perbuatan dosanya itu disebutkan. Dan disebutkan akibatnya. Azabnya itu disebutkan. Contoh. Az-zani waz-zaniyah. Mohon maaf. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Wala taqrabuz zina karena dia adalah kejahatan yang luar biasa. Dan jalan hidup yang paling buruk. Kalau orang udah berzina, menderita seumur hidup. Wa sa'a sabila, jalan yang paling. Nah, dosa yang disebutkan kayak gini, jenisnya dan akibatnya disebut oleh Allah biasanya dosa besar. Nah, dalam Al-Quran dan hadis itu dikumpulkan oleh ulama ini, Syekh Dr. Mustafa Murrad, itu ada 75 dosa besar kitab ini. Nah, kemarin kita udah sampai pada tarkus sholah. Dosa pertama itu meninggalkan, dosa besar pertama meninggalkan sholat dengan sengaja. Sengaja ini ada 2 macam. Sengaja yakin tidak wajib. Misalnya sholat maghrib ini gak wajib, gak usah, ngapain sholat, capek-capekin aja, sibuk. Ini bisa keluar dari Islam, Bapak Ibu. Kalau dia meyakini tidak wajib tuh sholat, gak sholat Jumat, gak pernah sholat Jumat, karena dia meyakini Jumat itu gak wajib. Yang wajib itu zuhur. Ada begitu pendapat. Nah, kalau dia meyakini seperti ini, ulama, mayoritas ulama, ya, mazhab Syafi'i, Hambali, itu mengatakan keluar dari Islam. Tapi yang kedua, meninggalkan sholat dengan sengaja ini, yang model yang kedua adalah karena malas, sibuk, ya, lalai. Nah, ini tidak keluar dari Islam, tetapi dosa besar. Nah, yang dimaksud tarkus sholat di sini, meninggalkan sholat dengan sengaja di sini adalah karena malas, lalai, sibuk dan seterusnya, sehingga mementingkan dunia dan mengorbankan sholat. Ini dosa besar. Dalil-dalilnya sudah kami jelaskan bulan sebelumnya. Dosa besar yang kedua, jemaah sekalian, qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Sampai sekarang itu medsos, media, massa dan seterusnya gak habis-habis menceritakan, memberitakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena akibat membunuh itu dahsyat.
sama dengan berzina. Bahkan lebih parah dari zina. Ya. Membunuh itu dahsyat akibatnya, Bapak Ibu. Di dunia saja dia harus dibunuh juga itu. Kisosnya. Apalagi di akhirat. Qatlun nafsi di sini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Mereka kekal abadi di dalamnya dan dia mendapat laknat Allah dan murka Allah serta dijanjikan kepadanya azab yang pedih. Azaban azimah ini berulang 2-3 kali aja. Ya. Pertama ini orang yang membunuh. Yang kedua orang yang mendustakan Allah. Dan yang ketiga orang yang memecah belah saf umat Islam. Memecah belah saf umat Islam. Disebut selalu diancam dengan azaban azimah. Azab yang pedih. Dalam surat Al-Furqan juga Allah sebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa aman. Jadi orang-orang yang tidak menyembah selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali bil haq. Ada beberapa ayat Bapak Ibu sekalian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa man qatala nafsan bighairi nafsin, ya, bil haq di sini membunuh jiwa tanpa alasan, bil haq. Jadi kita boleh membunuh kalau ada alasan. Itu maksud saya. Kalau tanpa alasan, ini yang dosa besar. Kalau ada alasan, bahkan tidak berdosa. Kalau alasannya syar'i. Contoh alasan syar'i boleh membunuh. Kita berada di medan perang. Boleh nggak membunuh, Pak? Boleh. Kalau nggak dibunuh, membunuh kita yang dibunuh. Ya. Allah perintahkan harus membunuh musuh ketika perang. Nah, jangan dibalik. Kalau nggak perang dia membunuh. Giliran perang nggak membunuh, itu ya. Allah berfirman, "Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum." Kalau di medan perang kita harus membunuh mereka dimanapun kita temui mereka. Apakah di belakang, di depan, samping, ngumpet, harus bunuh. Itu namanya bil haq, dengan hak. Atau kita sebagai pemerintahan muslim, ada orang membunuh, maka kita memerintahkan orang yang membunuh itu untuk dibunuh. Itu bil haq namanya, boleh. Bapak Ibu. Jadi membunuh tanpa alasan ini yang disebut dengan dosa besar. Bahkan kata Allah dosanya itu yudha'af lahul azab yaumil qiyamah. Azabnya itu dilipat gandakan di hari kiamat dan mereka kekal abadi dan hina selama-lamanya. Illa man taba wa aman. Kecuali yang bertaubat. Maksudnya taubatan nasuha. Jadi kalau dia habis membunuh bertobat, ya, maka diampuni dosanya. Ada cerita di masa tabi'in, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda, dia tidak sengaja membunuh ayah seorang pemuda. Jadi dia berteman dengan pemuda ini. Tiba-tiba main, dia
bapaknya datang, mereka melakukan apa gitu, perang-perangan, terbunuh ayahnya. Lalu kemudian diadili oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya Umar. Ketika terbunuh, temannya tadi, anaknya orang tua yang terbunuh itu menuntut untuk dibalas. Lalu kemudian masuk pengadilan, keputusannya ini anak harus dibunuh. Kisos. Pemuda ini harus kisos. Ketika dia dikisos, ini anak bertobat luar biasa. Karena dia memang juga tidak sengaja untuk membunuh. Dia bertaubat dan minta maaf kepada keluarganya. Tapi keluarganya hasil keputusan sidang harus dibunuh. Kalau keluarganya tidak memaafkan. Ketika mau dibunuh, pemuda ini minta izin. Karena ada masalah piutang, kalau nggak salah keluarganya dia harus selesaikan sebelum dia dibunuh. Jangan sampai dia mati dalam kondisi amanah itu belum diselesaikan. Sementara ini dia berada puluhan kilo dari tempat sidang ini. Lalu kemudian minta izin, diizinin. Ya, akhirnya itu diizinin. Tetapi ada jaminan, harus ada jaminan. Karena siapa menjamin anak ini bisa kembali lagi, pemuda ini bisa kembali. Kebetulan ada namanya di situ Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, karena melihat anak ini tulus, ikhlas, saya jadi jaminan. Saya jadi jaminan, katanya. Lalu kemudian pergilah anak tadi. Dia berlari karena waktunya cuma beberapa jam dikasih oleh pengadilan. Berlari mengejar waktu itu. Tiba waktunya, misal jam 10, itu anak belum datang. Pemuda itu belum datang. Lalu kemudian pengadilan dan Umar bin Khattab sebagai khalifah mengatakan, jaminannya Salman Al-Farisi. Saya kalau nggak salah antara Abu Dzar Al-Ghifari atau Salman Al-Farisi. Lalu kemudian karena dalam Islam yang menjamin itu yang akan dihukum kalau yang terjamin itu tidak hadir. Akhirnya dia akan dikisos, Salman itu. Yang luar biasa juga ya para sahabat itu, Masya Allah, menolong orang. Ketika dia dibawa ke tempat pancung, tempat untuk dibunuh, Salman, padahal dia nggak bersalah apa-apa, hanya menjamin saja. Tiba-tiba anak itu, pemuda itu kelihatan dari jauh. Dia berlari dengan kondisi yang capek luar biasa. Lalu kemudian Salman Al-Farisi akhirnya terbebas dari hukuman mati. Dan anak tadi ketika hadir, pemuda tadi dia untuk mohon maaf, saya berlari dalam waktu yang ditentukan, pergi lari, pulang lari. Karena dulu kendaraan sangat sulit. Lalu kemudian Umar bin Khattab memeluk Salman Al-Farisi. Engkau berani menjamin nyawa orang lain dengan nyawamu. Ini sebuah pengorbanan luar biasa. Lalu kemudian keluarga si korban itu yang dibunuh memaafkan. Dia benar-benar amanah, maka kami maafkan. Jadi anak tadi tidak sempat dibunuh. Tidak jadi dikisos. Ini yang namanya dimaafkan oleh keluarganya. Sehingga terbebas dari kisos, Bapak. Dalam Islam seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena ini dosa besar. Harus diselesaikan di dunia. Kalau bisa masuk surga. Makanya kata Rasulullah SAW dalam membunuh itu, kata Allah SWT dalam surah Al-Maidah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi
faka'annama qatala an-nas jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa saja atau melakukan kerusakan di muka bumi, dia seperti membunuh seluruh jiwa, seluruh manusia. Ini media massa yang luar biasa sekarang ini ya. Ada si Joshua yang terbunuh itu. Sekarang orang akibatnya itu luar biasa. Akibatnya kepada yang membunuh itu, keluarga habis, ya, jabatan habis dan seterusnya. Itu masih di dunia. Bagaimana di akhirat? Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Yang pertama tuh Nabi Muhammad sebutkan, qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq. Jadi membunuh jiwa yang tidak berdosa, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Bapak Ibu sekalian, ini dosa besar yang disebut membunuh. Hati-hati kita. Membunuh jiwa. Para ulama menjelaskan ini, apakah membunuh jiwa ini termasuk aborsi itu membunuh jiwa. Jadi membunuh itu bukan berarti kita membunuh orang yang sudah gede dan seterusnya. Dalam Islam aborsi itu termasuk qatlun nafs, membunuh jiwa, nyawa. Para ulama berbeda pendapat, apakah aborsi umur kalau janinnya itu di bawah 40 tahun, 40 hari boleh digugurkan atau tidak? Sebagian besar ulama mengatakan 40 hari lebih dalam janin tidak boleh digugurkan. Harus lahir itu anak. Kenapa? Karena 40 hari ditiupkan ruh. Jadi kalau sudah ada ruh kemudian dibunuh itu janin, sama dengan membunuh tadi. Dan dosanya dosa besar. Nah kita nih ada yang makanya Allah SWT saking banyaknya orang yang membunuh janin, Bapak Ibu. Allah mengancam orang yang membunuh janin dengan api neraka. Karena dia termasuk dosa besar. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udatu itu adalah manusia yang masih dalam bentuk janin dibunuh. Digugurkan maksudnya. Termasuk dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu, lebih tegas lagi. Ini hanya pendapatnya Ibnu Qayyim, yang lain kemudian tidak sepakat dengan pendapat ini. Membuang sperma di luar rahim itu sama dengan membunuh janin. Ya. Makanya menurut Ibnu Qayyim, azal itu, mohon maaf ini kalau yang dewasa sudah paham, azal itu tidak termasuk, kalau sebagian besar ulama tidak termasuk membunuh janin. Tapi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu termasuk membunuh janin. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, wa idzal mau'udatu su'ilat. Saking hati-hatinya ya, beliau saking hati-hatinya itu, beliau sekalian. Semoga kita dijauhkan dari membunuh ini, Bapak Ibu sekalian. Terakhir kita jelaskan masalah membunuh ini. Nabi SAW bersabda, hadis Abu Hurairah disahihkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullah wa zimmatu Rasulillah faqad akhfara zimmatallahi wa la yarih raihatal jannah. Membunuh orang kafir, tetapi orang kafir itu ada perjanjian dengan orang beriman. Itu termasuk dosa besar dan tidak akan mencium bau surga. Maksudnya masuk neraka, kata Rasul hadis ini.
Orang kafir itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya kafir harbi. Kafir yang boleh diperangi. Seperti yang penjajah Palestina itu sekarang. Boleh diperangi. Kayaknya orang Gaza itu terus berperang di sana. Kenapa? Karena mereka mencaplok negara orang, menjajah dan menyerang Al-Aqsa, membunuh umat Islam. Kafir harbi namanya. Yang kedua ini kafir muahad. Kafir yang terikat perjanjian dengan kita. Seperti kita dengan Cina misalnya. Kita ada perjanjian Indonesia dan Cina. Dengan Rusia, dengan negara-negara non-muslim lainnya, ada perjanjian kita. Nggak boleh membunuh mereka. Siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian dengan kita tuh, maka dia akan masuk neraka, tidak pernah mencium bau surga, kata Rasul. Yang ketiga kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam dan dia membayar pajak, membayar apa namanya tuh? Bahasa kitanya pajak, tapi bahasa Islamnya jizyah, membayar jizyah. Bahasa Jawanya upeti, membayar jizyah ke negara Islam itu. Jadi kayak suku Hazraj yang hidup di Madinah, Nabi sebagai kepala negara nggak boleh memerangi suku Hazraj, walaupun dia Yahudi, Pak. Nggak boleh kita membunuh orang Islam, orang non Muslim di Indonesia nih, karena kita zimmi, mereka zimmi, orang yang dilindungi oleh Islam, hidup di negara Islam. Rasulullah SAW bersabda, man ada zimmiyan faqad adani. Siapa yang memusuhi kafir zimmi, maka dia telah memusuhi aku. Ya, jadi dosanya dosa besar kalau kita membunuh kafir zimmi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, harus tahu jenis kafir ini. Jadi kafir saja nggak boleh kita bunuh. Ya, kecuali kafir harbi tadi. Dosa besar yang ketiga Bapak Ibu sekalian, man'uz zakah. Tidak membayar zakat dengan sengaja. Menolak zakat. Apa tuh zakat? Bikin kaya orang lain. Kita udah nyari duit capek-capek, enak banget kita zakat. Dengan sengaja dia nggak mau keluar zakat. Sama dengan sholat tadi. Dengan sengaja dia tidak sholat, maka dia berdosa besar. Tapi kalau sengajanya di sini tidak percaya wajibnya zakat, keluar dari Islam. Hati-hati, ini mayoritas ulama, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya, jadi kalau dia meyakini bahwa sholat, zakat, puasa itu tidak wajib, lalu kemudian tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, maka dia keluar dari Islam. Nauzubillah. Nah, man'uz zakah ini berdasarkan banyak ayat Allah, ya, banyak Al-Quran. Di antaranya wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, menyembunyikan emas dan perak, maksudnya menyembunyikan hartanya, emas dan perak. Lalu kemudian dia tidak zakatkan. La yunfikuna di sini tidak dizakatkan maksudnya. Di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira mereka azab yang pedih. Jadi azab. Ngeluarin zakat sengaja enggak mengeluarkan zakat. Makanya di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man'uz zakah diperangi oleh Abu Bakar. Sama dengan memerangi orang kafir. Karena apa? Karena sudah keluar dari Islam. Walaupun dia sholat. Bulan kemarin saya sudah jelasin 5 rukun Islam itu Bapak Ibu. Kalau kita tinggalkan secara sengaja, tidak meyakini, salah satunya saja. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, salah satunya. Enggak 5-5-nya, satu saja. Tidak kita yakini bahwa itu wajib, bukan rukun Islam, keluar dari Islam. Itu ijma ulama, sepakat ulama. Termasuk zakat ini, menolak zakat.
Dan menolak zakat, mengingkari zakat ini Bapak Ibu sekalian, ayatnya banyak sekali ancamannya. Bahkan kata Allah SWT, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, mereka akan dibakar. Ya, dia dengan hartanya itu dibakar. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum zuhurum. Hadza ma kanaztum. Jadi meleleh semua. Bakar di neraka jahanam. Bahkan di ayat yang lain, harta yang dia tidak zakatkan itu akan menjadi ular besar yang mematok wajahnya setiap hari. Wajah orang yang tidak berzakat itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin, wala baqarin, wala ghanamin, la yu'addi minha zakataha, illa bataha laha yawmal qiyamah, buqa'an qarqarin, tanhatuhu, yakirrunaha, wa tata'uhu bi akhfafiha, kullama nafidat alaihi ukhraha, adat alaihi ulaha." Auzubillah. Orang yang memiliki unta, sapi, dan kambing sudah cukup nisabnya, lalu kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan disiksa di hari kiamat, ya, dikerak api neraka, ya, mereka dibakar di sana dan seterusnya, ya. Setiap dagingnya itu hilang, nanti akan tumbuh kembali, lalu diazab kembali dan seterusnya. Hatta yuqda bainan nasi fi yaum, sampai kewajiban zakatnya itu dibayarkan. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya jangan sampai kita, ini namanya di dalam zakat disebut zakat binatang ternak. Kambing, sapi, kerbau. Kambing, sapi, kerbau, onta. Itu wajib. Ukurannya sudah ada, ya, dalam syariah Islam sudah ada ukurannya. Kalau sapi itu kurang lebih 15 ekor kalau nggak salah, ya. 10, ya. 10 ekor. 10 ekor maka, ya, bukannya kambing 30 ekor. Sapi, ya. Ya, ada ketentuan itu, ada ketentuan. Onta juga ada ketentuannya, sapi ada ketentuannya, kambing juga ada ketentuannya. Kalau sapi, iya, 30 kambing. Jadi sapi itu seingat saya sekitar 15. Kalau ada 15, dia mengeluarkan 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, bukan sapi. Kambing yang dikeluarin. Jadi ada aturannya. Nanti kita bahas detail zakatnya itu Bapak Ibu. Sudah azan, ya. Kita dengarkan azan dulu, lalu kemudian kita lanjutkan seperti biasa, ya. Silakan. Allahu Akbar.
Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali. Jadi menolak zakat, meninggalkan zakat, ancamannya luar biasa, banyak sekali hadisnya, termasuk hadis tadi riwayat Muslim ya. Harta zakat yang yang sudah wajib zakat itu kemudian dia enggak zakatin, baik emas dan perak, saham dan sebagainya, ada 6 jenis. Ada 2 jenis zakat, zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal itu ada 6 jenis. Ada emas dan perak, ada urudut tijarah, hasil perdagangan, ada zakat profesi, ada zakat ternak, ada zakat pertanian, dan seterusnya. Ini harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang enggak ngeluarin zakat ini, kata Rasulullah SAW, kewajiban zakatnya itu tadi, misalnya sekian persen tidak dikeluarin, itu berubah menjadi syuja'an aqra, ular yang berbisa, ya, yang akan mematuk dia setiap hari di hari kiamat nanti, nauzubillah. Hadisnya banyak, tidak kita bacakan semuanya. Yang ketiga, dosa besar yang ketiga, Bapak Ibu, keempat ini. Dosa besar yang keempat adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil bahwa ini dosa besar. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qada, pakai qada. Qada itu diputuskan oleh Allah, wajib untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya, baik mereka masih muda atau tua ya, indakal kibar dan seterusnya. Dan tidak boleh berkata kasar. Siapa yang berkata kasar masuk kata durhaka, Bapak Ibu. Wala taqul lahuma uffin. Disuruh sama orang tuanya, diminta semua, enggak. Itu sudah durhaka maksudnya. Bagaimana yang lebih besar dari itu? Memukul orang tua, kalau dalam ilmu kaidah usul namanya, kalau yang kecil saja udah haram, apalagi yang besar. Dan dalam hadis Nabi banyak sekali ya, Bapak Ibu sekalian, tentang uququl walidain ini. Ditanya Rasulullah SAW, mal kabair, apa itu dosa besar ya Rasulullah? Rasul bersabda, al isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian sahabat bertanya, summa maza, apalagi ya Rasul? Summa uququl walidain, kemudian durhaka sama orang tua. Jadi syirik digandeng dengan durhaka sama orang tua. Nauzubillah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tidak berasa sudah uququl walidain. Karena batasannya tadi berkata kasar saja. Bukan menelantarkan orang tua, bukan itu saja. Tetapi berkata kasar, bermuamalah dengan orang tua tidak bagus, itu uququl walidain. Sudah jatuh dosa besar. Masya Allah. Ayat hadisnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Udah dosa besar, lebih besar lagi. Apa itu? Uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Bahkan ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung keridhaan orang tua. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua tidak ridho, marah, Allah juga marah. Jadi kalau orang tua kita marah sama kita, Pak, jemaah sekalian, ini banyak terjadi, Masya Allah. Orang tuanya nggak pernah ditengok, orang tuanya marah. Dan kisahnya banyak sekali di masa Rasulullah SAW. Ada namanya Alqamah.
Alqamah itu ahli ibadah. Tapi ketika dia mau meninggal nggak bisa bersyahadat. Mau meninggal nggak bisa bersyahadat. Padahal ahli ibadah, qiyamul lail nggak pernah putus. Nggak bisa bersyahadat ketika meninggal. Nggak ada gunanya ibadahnya itu. Masya Allah. Lalu kemudian didatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ini dia nggak bisa syahadat? Dia antara hidup dan mati, dan nggak lepas nyawanya juga nggak hidup. Lalu datang ke Rasulullah SAW, kata Rasul, dia ini durhaka sama orang tua. Panggilin orang tuanya. Wahai orang tua, ini kamu maafkan nggak? Kata orang tuanya, nggak, sakit hati. Kata ibunya Alqamah, saya sakit banget. Kenapa sakit? Setiap saya datang ke rumahnya, salam, dia lagi ibadah. Nggak jawab salam saya. Coba. Bukannya dia bentak orang tuanya. Dia lagi sholat, nggak sempat jawab salam orang tua. Ini kisahnya sahih, Bapak Ibu. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kamu nggak maafkan, dia masuk neraka. Dan daripada dia masuk neraka, izinkan kami bakar sekarang. Bakar di dunia. Jadi menurut riwayat ini, hukukul walidain, kalau ada pemerintahan Islam, orang yang durhaka itu harus dibakar di dunia. Auzubillah. Dengan riwayat itu. Lalu kemudian ketika mau dibakar anaknya, akhirnya orang tuanya itu memaafkan. Saya maafkan ya Rasul, daripada dia dibakar, saya tidak tega boleh. Orang tua luar biasa. Ketika dia ngomong gitu, mengucap syahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna dan meninggal. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita orang tua juga, kita sebagai orang tua jangan mudah marah sama anak. Hati-hati. Jangan mudah marah, mudah kecewa, baper sama anak, jadi durhaka anak itu. Ya, harus bersabar jadi orang tua memang. Ya, walaupun kita sakit. Tapi daripada dia nggak bisa masuk surga, kita sayang juga anak itu. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, 4 dosa besar ini semoga kita bisa menjauhinya. Masih ada 71 dosa besar yang kita akan bahas insyaallah dalam pengajian ini. Dan ini harus kita ketahui, seorang muslim harus tahu dosa-dosa besar. Jangan sampai dia jatuh dosa besar dia nggak sadar. Auzubillah. Nauzubillah, subhana auzubillah. Kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan berarti. Ya. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Menegakkan kisos itu bukan perorangan, tetapi kewajiban pemerintah. Jadi berada di pundak pemerintah. Kewajiban kisos, rajam dan seterusnya, ta'zir dan sebagainya. Ada kisos, rajam, ta'zir. Ta'zir itu dibuang. Rajam itu dilempar sampai mati. Atau dicambuk 100 kali. Kalau peminum khamar 80 kali. Kalau penzina, kalau dia berzina, yang berzina itu perempuan yang belum menikah. Zina muhsan. Gairu muhsan. Kalau muhsan yang sudah menikah. Ya, selingkuh. Ini kita lagi rame-rame selingkuh. Ini juga sambo ini karena selingkuh juga. Alhamdulillah ya. Udah membunuh, selingkuh pula, macam-macam dosa di situ. Dan itu ternyata dimulai dari zina. Di zina, membunuh, hilang semuanya. Hati-hati, nauzubillah. Ini selingkuh ini sudah jadi bahasa macam-macam. Tapi ini selingkuh ini juga Bapak Ibu sekalian berbahaya.
Dari segi istilah, orang yang poligami secara sah disebut selingkuh, itu nggak boleh. Beda, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya jelasin itu. Karena ini merusak ajaran Islam. Ta'adud itu, poligami itu secara sah, Bapak Ibu, itu syariat. Jangan disebut selingkuh. Sama dengan menghina syariat. Menghina syariat bagian dari kemusyrikan. Jadi melabeli syariat dengan yang jelek itu bisa dosa besar, bisa masuk dosa besar. Nah, bagaimana membunuh? Siapa yang akan menegakkan hukum itu? Harus pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, bagaimana dia bertobat? 3 syarat tadi. Berazam, nadam, bertekad, kemudian menyesali, lalu kemudian mengembalikan hak orang yang dizolimi, dibunuh tadi. Minta maaf ke keluarganya, karena nggak ada pemerintah yang menegakkan. Ya. Nggak boleh kita misalnya ormas, NU atau Muhammadiyah atau Persis atau Matlaul Anwar misalnya, karena pemerintah tidak menegakkan kisos, dia menegakkan kisos. Nggak boleh, harus negara. Itu ijma ulama. Siapa yang menegakkan sendiri tanpa negara, justru dia yang disebut membunuh. Kita nih, dulu ada namanya Ja'far Umar Thalib. Pernah dengar Pak ya? Di Poso dia di Ambon ya? Itu di fatwa ulama, dia sama dengan membunuh, nggak boleh. Dia merajam sendiri kelompoknya, nggak boleh. Membunuh sendiri, harus negara. Itu disepakati oleh jumhur ulama. Nah, jadi ulama, negara Pak yang menegakkan. Aborsi juga begitu, negara yang menegakkan. Nah, dia bertobat. Itu tadi 3 syarat itu saja yang dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kita ini antara kita dengan Allah saja. Kalau ada negara Islam itu yang menegakkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bertobat karena enggak ada yang menegakkan di dunia, harus pemerintah. Ada satu lagi, Bapak Ibu? Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT menjauhkan kita, keluarga kita dari dosa-dosa besar ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.